Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba berbagi aplikasi untuk mengumpulkan hasil koreksi nilai PTS. Mohon diperhatikan dengan baik. Yang pertama kita buka dulu programnya yang sudah Bapak Ibu download. Kemudian setelah dibuka nanti akan muncul peringatan untuk mengaktifkan makro. Nah, kalau makronya nggak jalan maka programnya tidak bisa jalan. Pada saat pertama buka, maka akan muncul security warning, macro have been disabled. Maka Bapak Ibu jangan lupa klik enable kontennya. Enable konten ini harus diaktifkan supaya programnya jalan. Diklik dulu. Kalau sudah, kemudian Bapak Ibu ganti namanya. Di sini nama Bapak Ibu siapa, diganti. Kemudian tanggal tes dan tanggal koreksi. Tanda tangan itu tanggal koreksinya, tanggal berapa. Misalkan tanggal tesnya 12 misalkan 12 September 2021 misalkan. Ini disesuaikan dengan misalnya Bapak Ibu setelah itu langsung koreksi misalkan 13 September langsung dikoreksi 2021. Nah, di sini Bapak Ibu hanya bisa mengganti, cukup mengganti nama Bapak Ibu, kemudian tanggal tes dan tanggal tanda tangan. Kemudian beralih ke bagian copy nilai. Nah, di sini Bapak Ibu yang harus diperhatikan adalah posisi kelasnya di mana. Mengajar kelas berapa, kemudian mapelnya apa. Nah, bila mana Bapak Ibu ngajar lebih dari satu mapel, saya sarankan buat satu file itu satu mapel saja biar gampang. Nah, misalkan saya ngajar di teknik kendaraan ringan otomotif misalkan, kemudian mapelnya misalkan pendidikan agama. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu pendidikan agama itu kan bisa dipakai untuk semua tingkat, dengan catatan nanti pertimbangkan di bagian skor per soalnya itu sama. Nah, bila skor per soalnya berbeda maka Bapak Ibu wajib menggunakan file yang berbeda untuk beda tingkat. Misalkan untuk kelas 1 file sendiri, kelas 2 file sendiri, kelas 3 file sendiri. Tetapi kalau skornya sama tidak perlu ganti. Nah, kemudian berikutnya di bagian batas ketuntasan. Nah, berapa batasnya? Kalau 70 ya 70, 75 ya tinggal diganti. Contoh di sini adalah 75. Nah, contoh saya mengajarkan pendidikan agama misalkan. Saya kebetulan ngajar di kelas 11 TKR 1 misalkan. Saya ganti 11 TKR 1. Nah, oke, skornya seperti ini. Kemudian berikutnya saya koreksi misalkan. Ini untuk contohnya ya, berarti koreksi 3 misalkan. Ada yang 4 misalkan. Nah, tuntas. Ada yang kosong 5. Nah, ini kalau sudah tekan tombol simpan. Nah, Bapak Ibu jangan lupa gunakan tombol yang ada di program, bukan tombol bawaannya, tapi gunakan tombol simpan untuk menyimpannya, tombol ini ya Bapak Ibu ya. Jangan pakai tombol yang lain, jangan pakai Ctrl S ya. Ctrl S tidak boleh karena tidak tersimpan di tempat yang semestinya. Nah, kalau
dicoba nanti Bapak Ibu kasihan ya, ngoreknya sudah lama capek tapi datanya nggak kesimpan, programnya salah nanti ya, tekan tombol save di sini. Kemudian saya ganti kelas TKR 2. Nah ya kan, berarti kosong. Oh coba untuk ngecek, oh tadi saya baru selesai ngoreksi TKR 1. Nah, diganti di sini, otomatis datanya akan simpan. Tetapi bila mana Bapak Ibu seperti ini, itu contoh kasus yang salah, misalkan saya ngoreksi di kelas TKR 4, nah, misalkan sudah punya semuanya ya, sudah selesai, anggap aja sudah selesai seperti ini. Kemudian saya simpan pakai tombol yang ini atau pakai Ctrl S, kesimpan. Tetapi nanti kalau kita ganti kelas ya, misalkan dari operator nanti atau wali kelas itu inputnya, oh ini kelas TKR 2, mau input TKR 2 atau TKR 3, masih kosong. Nah tadi kebetulan ya baru ngoreksi TKR 4, ini datanya akan hilang ya. Jadi mohon Bapak Ibu untuk menggunakan tombol yang digunakan, tombol simpan ini untuk menyimpan, jangan gunakan tombol yang lain ini. Bila mau ganti tombol simpan ini ya, biar datanya tidak hilang. Nih, wajib gunakan tombol yang ini. Jangan pakai gunakan tombol yang lain. Seperti Bapak Ibu, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.